Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Masih diberikan kesehatan sehingga bisa bertemu dengan Bapak lagi. Pelajarannya apa ini? Bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk pelajaran ya, kita absen terlebih dahulu ya. Ahmad Firosadin Arham, Ahmad Bagas Dwi Kusuma, Ahmad Fahri Kamal, Arrafi Mustafa Kaimal Pasha, Aska Salman Al Farisi, Danang Erlangga. Kita nanti yang kita bahas adalah materi tentang struktur teks prosedur. Sebelum ke situ kita bermain dulu, ice breaking dulu. Siap ya? Siap. Setuju? Oke, semuanya boleh berdiri. Ya, berdiri dulu. Mejanya digeser ke depan, ya. 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 Mejanya sudah. Mejanya ditempel. Ya, gini. Yang penting kakinya tidak terkena dengan meja ataupun kursi. Gitu ya. Sudah aman? Sudah. Ice breakingnya itu adalah pertambahan. Nanti kalau Bapak bilang 1 ditambah 1 ya, tangannya langsung ke bawah. 1 ditambah 1 sama dengan 2 ya. Oke, paham? Lanjut. 2 ditambah 2 sama dengan 4 gitu ya. Gini ya. Nah, 4 ditambah 4 sama dengan 8 gitu ya. Pinggulnya diputar ya. Oke, paham? Terus nanti saya bilang berarti 4 ditambah 4 sama dengan 8. 4 tambah 4 berapa? 8. 8 ditambah 8 sama dengan 6. Satunya lompat ya. 16 gitu ya. Pinggulnya digoyang. Aman, itu posisinya sudah aman? Oke, semangat ya. Semangat. Oke, mulai ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Paham ya? Paham anak-anak? Ayo, sekali lagi agak cepat ya. 1, 2, 3. Bapak tidak usah memperagakan, saya hanya yang memberikan kode, kalian yang praktek. Nanti yang ada kesalahan nanti tak suruh maju ke depan. Oke ya, setuju ya? Ayo. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Tepuk tangan. Satu kali lagi agak cepat. Fokus. Yang keliru saya suruh maju ke depan. Oke ya, setuju ya? 1 ditambah 1 sama dengan 2.
2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Wah, ini siapa ini, Kak? Salah ini. Joko. Maju kok, maju kok, maju. Kamu saya hukum nyanyi apa ya? Balonku ada 5 ayo. Yang lain pertama ya. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Terus aku jajan. Sangat kacau. Sudah boleh duduk. Terima kasih untuk semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua sekali lagi. Ya, semuanya duduk ke tempatnya masing-masing lagi. Kita pelajaran pagi hari ini kita membahas tentang struktur teks prosedur. Kita fokus ke teks prosedur. Pertemuan yang akan datang nanti kita bahas yang selanjutnya. Struktur teks prosedur terdiri dari 4 struktur. Yang pertama itu ada tujuan. Yang kedua bahan, material ataupun alat yang dibutuhkan. Yang ketiga langkah kerja. Yang keempat yaitu adalah serta penutup. Jadi ada tujuan, ada bahan atau alat yang dibutuhkan untuk membuat teks prosedur, langkah kerja, langkah-langkahnya itu bagaimana. Selanjutnya yang terakhir adalah penutup. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dibuat teks prosedur tersebut atau hasil akhir yang akan diperoleh biasanya berupa judul atau kalimat pembuka yang menyatakan tujuan teks. Yang kedua, bagian material ataupun bahan atau alat. Berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan. Tetapi tidak semua teks prosedur mempunyai bagian ini. Biasanya bagian material hanya ada di resep makanan atau cara pembuatan sesuatu. Biasanya itu kalau membutuhkan bahan atau alat material yang dibuatkan teks prosedur itu biasanya sering dibuat seperti membuat resep makanan atau membuat sebuah makanan atau yang lain. Itu pasti membutuhkan resep. Misalkan kita mau membuat nasi goreng, kita harus membutuhkan nasi, kita membutuhkan bumbu dan seterusnya. Berarti itu membutuhkan bagian material atau bahan atau alat yang digunakan untuk pembuatan teks prosedur tersebut. Selanjutnya nomor 3, bagian langkah-langkah. Jadi setelah disampaikan di situ bahan-bahannya sudah disiapkan, maka kita harus mempromosikan atau menjelaskan tentang langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya itu bagaimana? Harus dilakukan untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Tahapan ini harus dilakukan secara runtut dan tidak boleh ada tahapan yang terlewat atau tertukar. Jadi awal dulu kita siapkan, misalkan kita siapkan kompor, kita siapkan wajan ya untuk menggoreng, kita siapkan minyak, kita siapkan nasinya. Ketika kita mau membuat nasi goreng, baru kita siapkan bumbu-bumbu yang lain. 1 sampai akhir kita jelaskan secara detail. Penutup itu biasanya adalah cukup diisi dengan kalimat-kalimat seperlunya saja. Misalkan dengan mengikuti langkah-langkah di atas, kita akan mudah melakukan titik-titik. Tergantung teks prosedurnya agar bisa jelas dan sesuai dengan aturannya. Contoh, tidak usah lama-lama panjang lebar, kita langsung pelajaran. Misalkan seperti ini, kita membuat teks prosedur di sini ya. Kita membuatkan yaitu adalah contohnya cara membuat brownies kukus. Cara membuat brownies kukus.
Brownies merupakan kue coklat yang manis dan legit. Kue ini juga disukai banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Membuat brownies kukus juga sangat mudah dan bisa dilakukan di rumah sendiri, tidak harus di restoran ataupun yang lain. Bagaimana caranya? Simaklah ulasan di bawah berikut. Contoh misalkan komposisi. Kamu baca komposisinya satu apa? 75 gram gula pasir. Ya, terus mentega 75 gram tepung terigu. 70 gram gula air atau bubuk. Ya, terus alat-alat yang dibutuhkan apa? Mangkok besar, mixer. Misalkan seperti ini. Yang kita bahas yang pertama ini. Ya, udah jelas. Ini apa namanya? Bagian tujuan. Jadi ini dijelaskan dulu. Apa sih itu brownies? Ketika sudah dijelaskan brownies itu apa kepada masyarakat atau kepada seseorang, brownies itu adalah kue coklat yang manis dan legit. Berarti tujuan kita adalah menyampaikan bahwa brownies itu enak, manis, dan legit. Bahkan disukai baik dari anak-anak maupun orang dewasa. Dan itu pun pembuatannya sangat mudah, bisa dilakukan di rumahnya sendiri. Terus bagaimana komposisinya? Ini komposisi, berarti ini namanya apa? Bagian material. Bagian materialnya itu apa? Ya ini kita sebutkan. Misalkan kalau kita mau membuat brownies kukus, berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salah satunya 75 gram gula pasir, 75 gram mentega, 75 gram tepung terigu, 170 gram coklat cair atau bubuk, kacang almond secukupnya, 2 butir telur. Alatnya apa untuk membuat itu tadi adalah mangkok besar, mixer, dan loyang. Terus bagaimana selanjutnya? Nah, setelah sudah disebutkan bahan, maka kita harus menjelaskan materi langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya yang pertama apa di sini? Contoh kamu baca, kelihatan nggak ini? Coba baca 1. Masukkan butir ke dalam mangkok. Ya, 2. Menggunakan mixer sampai adonan mengembang dan berwarna putih. 3. Masukkan gula, aduk hingga gula hancur dan rata. 4. Tambahkan terigu dan mentega cair ke dalam adonan sampai rata mengatur adonan. 5. Tambahkan coklat cair atau bubuk ke dalam adonan. Aduk hingga adonan dalam merata. 6. Siapkan loyang dan olesi dengan mentega. 7. Kemudian tuang adonan ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan mentega. 8. Setelah itu kukus adonan kurang lebih 30 menit dalam api kecil. 9. Mengembang secara sempurna. 9. Terakhir jika sudah 30 menit, angkat dan hidangkan di atas piring. Ini namanya berarti apa? Langkah-langkah pembuatan apa ini tadi? Pembuatan brownies kukus. Lah terus yang bawah ini, dengan mengikuti langkah-langkah kerja tersebut, kamu dapat dengan mudah membuat brownies kukus yang kamu inginkan. Gawe sing manis ya iso, gawe sing lembut, yang legit, yang enak, pokoknya sesuai dengan kita yang membuat. Lah ini namanya apa? Ini namanya penutup. Sampai sini bisa difahami? Jadi pelajaran pagi hari ini adalah menerangkan tentang struktur teks prosedur, yaitu kita ada beberapa tujuan, yaitu ada tujuannya 4 ya. 1 apa tadi? Bagian 2, 3, penutup. Nah, penutup. Udah ya. Kira pelajaran pagi ini, hari ini kita sama-sama belajar dan tersadarkan kembali bahwa di sana perbedaan itu pasti adanya terjadi. Perbedaan bukanlah kelemahan, perbedaan bukan untuk mencegah, bukan untuk memecah belah. Justru adanya perbedaan kita saling menguatkan untuk saling menghormati. Bahwa
ada beberapa resep misalkan tidak harus seperti ini, ada yang mempunyai resep rahasia atau yang lain. Itu kan kadang berbeda, orang berbeda sesuai selera. Maka perbedaan itu adalah kita saling menguatkan, kita saling menghormati, dan kita saling menghargai sebagaimana semboyan negara kita, yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Apakah itu? Berbeda-beda tapi tetap satu juga. Demikian presentasi dari Pak Ibu Guru, dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, itu murni dari kesalahan Bapak sendiri ya. Apabila ada kebenaran, itu murni hak milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin manfaat barokah minallahumma. Amin. Wa sallallahu Muhammad. Amin.